Om Swastiastu. Selamat malam teman-teman semua. Suatu kebahagiaan kita bisa berkumpul di sini. Kita akan membahas tentang pembelajaran tentang Kandapat. Kita akan langsung minta petunjuk dari Bapak Made. Om Swastiastu. Pak Made. Iya. Seringkali tiang dengar di masyarakat tentang orang-orang berkata liak. Apakah begitu seremnya kata liak nih kau? Apa dari inti kata liak nih kau Pak Made? Biar teman-teman semua lebih tahu arti lebih mendalam tentang liak. Silahkan Pak Made. Ya, terima kasih saudara-saudara sekalian. Saya mengucapkan terima kasih atas kesediaannya bersama-sama membelajarkan diri untuk mengetahui serta mengungkap yang disebut misteri kegaiban di dalam hidup ini, termasuk apa yang disampaikan seperti tadi. Memang dari kecil kita sering mendengar kata leak, dan itu rasanya sangat menyeramkan, kan begitu. Padahal sesungguhnya menurut pandangan saya, bukanlah seperti itu sebenarnya yang dimaksud dengan leak itu. Namun karena sudah terlekat di dalam pikiran kita dari kecil, maka seolah-olah liak itu menakutkan, menyeramkan, bahkan menyengsarakan. Nah, saya coba dulu ungkap dari kata liak itu. Sebab dalam hal ini ada dua yang harus dibahas, yaitu liak dan leak. Nah, yang pertama, liak. Asal katanya li dan ak. Li itu sebenarnya linggih, ak itu aksara. Kalau linggih berarti kan tempat. Nah, dalam hal ini seseorang yang belajar tentang liak adalah menempatkan aksara di dalam diri. Itu sesungguhnya yang dimaksud dengan liak. Nah, di mana kita menempatkan aksara itu? Kan itu harus dibahas. Ya, dibahas. Padahal sesungguhnya kalau ditelusuri lebih mendalam, lebih jauh, begitu, kita bukan menempatkan, boleh dikatakan. Karena aksara itu sudah ada kan di dalam tubuh kita, yang disebut dasa aksara, sang bang tangang ing nang mang sing mang yang, itu kan begitu. Cuman dalam hal ini mungkin dikatakan menempatkan, karena barangkali belum semua orang bisa menentukan tempatnya di mana, kan seperti itu. Nah, itu kiranya yang disebut liak seperti tadi, berarti melinggihkan atau menempatkan aksara di dalam tubuh. Nah, yang kedua, leak berarti kata dasarnya itu le dan ak. Le itu artinya leh, sama dengan kata leluhur, leh dan luhur. Berarti leak, leh dan ak, berarti aksara yang baik, aksara yang bagus. Itu yang kedua. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah aksara yang ada di dalam tubuh kita itu dulunya belum baik? Tentu kalau belum diasah, belum ditempa, belum ditempatkan dengan baik, ya tentu belum dikatakan baik. Nah, disinilah teman-teman kita, termasuk kita ini, belajar menempatkan aksara itu
serta membuat aksara di dalam diri itu lebih baik. Nah, itulah sebenarnya leak yang sesungguhnya. Namun seperti tadi, ketika seseorang yang belum memahami, mengerti apa itu leak, memang sangat menyeramkan. Kurang lebih seperti itu yang saya pahami gitu. Nah, sekarang mungkin ada pertanyaan yang lain yang menyentuh nanti bagaimana itu leak, apa itu leak, kan sudah dijelaskan seperti tadi. Nah, tinggal nanti kalau kita mau belajar lebih dalam, lebih jauh tentang leak yang sesungguhnya, saya coba nanti untuk menjelaskan lebih dalam, lebih rinci gitu. Saya sedikit Pak Ode. Apa ada hubungannya leak atau leak ini dengan pelajaran kanda 4 begitu Pak Ode? Ya, itulah yang disebut pengleakan atau pembangkitan, penempatan aksara di dalam tubuh itu memang kaitannya dengan yang disebut kanda 4. Nah, kalau berbicara tentang kanda itu apa? Gitu. Kanda itu adalah tingkatan. Ya, tingkatan. Kalau orang Bali bilang paletan. Ya, tingkatan, tahapan begitu. Itu kanda. Nah, sesuai dengan keyakinan atau ajaran, ya, di dalam pengleakan ini, ya, seperti tadi ada kanda 4 itu berarti ada 4 tingkatan. Dari kanda 4 buta, kanda 4 rare, kanda 4 dewa, kanda 4 sari dulu ya, kanda 4 dewa. Kan seperti itu. Itu kiranya sama seperti kehidupan kita di alam semesta seperti ini. Ya. Identiknya kita dilahirkan ke dunia ini jadi bayi, masih di dalam perut, kan buta, tidak bisa melihat kan itu. Selanjutnya kita dilahirkan menjadi bayi, itu rare. Terus belajar sedemikian rupa, baru kita akan menemukan sari-sari kehidupan setelah dewasa, kan itu bahkan setelah tua. Nah, setelah nanti berjalan sedemikian rupa, baru rasanya kita akan menemukan sinar suci. Nah, itulah yang disebut kanda 4 dewa. Begitu. Nah, sekarang dalam hal ini, ya, untuk mengetahui seperti tadi lebih dalam, lebih lanjut, kita kan mesti menggali semuanya lebih dalam, lebih jauh, sehingga konotasi-konotasi seperti tadi itu jadinya terlupakan bahwa kita belajar ngeleak itu sesungguhnya baik, asalkan kita seperti tadi jangan dipergunakan untuk yang bukan-bukan, keburukan. Padahal seperti tadi kalau berbicara tentang pengeleakan itu ilmu yang baik karena kita menempatkan, membangun aksara yang ada di dalam diri kita. Tetapi ya yang masih lekat di pikiran kita semua itu kan konotasinya negatif, meracuni, merusak, menghancurkan kehidupan orang lain kan itu. Nah, kalau sekarang mau dibahas begitu, ya, yang merusak kehidupan itu bukan leak sebenarnya. Itu namanya kalau di umat kita itu namanya neluh nesti anerang jano gitu. Neluh seseorang, nesti seseorang yang seperti tadi semuanya itu merusak tatanan kehidupan orang lain. Ya, namun seperti tadi kembali, ya, kadang sudah lekat
setiap orang yang belajar seperti itu dikatakan belajar leak, khususnya merusak tatanan hidup orang begitu. Bukan seperti itu sebenarnya. Ini yang sekarang kita coba ungkap supaya umat yang lain tidak ragu membangkitkan aksara yang ada di dalam dirinya. Nah itu. Artinya kalau kita pembelajar atau berguru gitu Pak, umpamanya Pak Made, berarti kita harus belajar dari bawah yang namanya Kandapat Buddha begitu Pak Made. Ya, kalau ingin seperti tadi kita belajar ngeleak begitu, membangkitkan aksara itu memang harus dari dasar. Kan sudah saya konotasikan seperti tadi, dari awal sebelum lahir kita buta, lalu jadi bayi, semakin dewasa, nanti semakin tua, ya, seperti itu. Ya, dan itu pun menurut saya itu semua ada jenjangnya, dan itu pun mesti ada pembuktiannya kalau bisa begitu. Dan sulit kita belajar gimana sih kanda 4 buta itu, gimana tanda-tandanya orang belajar kanda 4 buta, bagaimana penjelmaannya, bagaimana kekuatannya setelah meningkat ke kanda 4 rare, bagaimana perwujudannya, bagaimana kekuatannya, kanda 4 sari, kanda 4 dewa, kan seperti itu. Nah dalam hal ini kalau kalian mau menjadi mediatornya untuk mewujudkan seperti itu, saya coba membangkitkan aksara-aksara yang ada di tubuh kalian semua. Mungkin saya bisa, ya mudah-mudahan beliau memberkahi, tapi ini karena sedikit sakral begitu, kiranya kita perlu juga mohon bimbingan, tuntunan, restu anugerah dari beliau. Nah itu yang saya bisa jabarkan. Nah mungkin dari yang lain sebelum nanti pada pembuktian lebih lanjut, ya mungkin ada lagi yang mau dibahas gitu. Itu yang sedikit Pak Made, maaf sebelumnya ini. Ya. Saya mau tanya, kenapa orang justru yang dibilang belajar ngeliah itu identik dibilang bisa jadi bojong, bisa jadi ayam? Apakah benar seperti itu? Menurut pandangan saya bukan sepenuhnya seperti itu. Ya, bukan sepenuhnya seperti itu. Apakah semua orang belajar ngeleak itu mesti merubah wujudnya? Tidak. Orang belajar ngeleak tidak berubah wujud pun itu bisa. Sebab apa? Ya, secara realita aja kita berbicara secara kenyataan. Nah, disinilah bisa dibilang ada yang leak sekalo, leak niskalo, kan begitu. Nah, ketika artinya seseorang membuat sakit hati orang lain, kan bukan harus merubah wujud, kan? Bukan harus merubah wujud. Nah, itulah tergolong leak sekalo, begitu. Nah, kalau lihat neskalonya, kalau menurut saya itu, ini sedikit orang keliru. Belajarnya, keliru. Ya. Coba gambarkan, logika sehat aja kita berjalan, kan? Masa kita yang sudah ganteng, sudah cantik seperti ini, sudah bisa ngomong seperti manusia, berkomunikasi biasa, masa kita mau jadi monyet gitu loh, mau jadi kambing, mau jadi ayam, ini apa ndak keliru gitu loh? Apa ndak keliru? Ya kalau menurut pandangan saya itu keliru, itu boleh dikatakan kalau turun pangkat, turun derajat itu. Apakah itu yang harus dipelajari, kan? Ya
Nggak usahlah belajar seperti itu. Kalau mau juga belajar seperti itu, ya saya coba ajari seperti itu loh. Kalau mau, nah, mungkin dari kalian ada yang mau belajar seperti itu, seperti tadi turun peringkatnya, sudah jadi manusia yang hampir sempurna kok mau jadi binatang lagi itu. Apa benar seperti itu? Kalau ada yang mau, silakan mungkin boleh daftar gitu. Nah itu yang saya maksud begitu. Nah alangkah bijak, alangkah baiknya kalau menurut saya bisa ajak, saya bisa arahkan saudara-saudara ini, mari kita belajar yang benar, yang lurus ya. Hanya bangkitkan aksara yang ada di dalam diri atau tempatkan aksara agar nanti hidup ini bisa bersinar seperti yang terakhir sampai ke penglihatan dewa itu. Nah, mungkin dari kalian ini saya belajar sudah sekian tahun, kok saya belum bisa membangkitkan penglihatan itu kan? Mungkin itu menjadi suatu pertanyaan kan? Ya, begini, ya, belajar membangkitkan aksara ini di dalam tubuh itu tidak semudah yang kita bayangkan. Ini melalui proses, ya, melalui proses yang begitu banyak, yang begitu mendalam, ya. Jalannya tetap melakoni tapa brata yoga samadhi itu tetap itu ya tidak bisa tidak itu karena itu pembersihan di dalam diri. Kalau tubuh kita sudah bersih, diri kita, jiwa kita bersih, hati kita bersih, disitulah baru aksara-aksara suci itu bangkit gitu, bangun gitu. Nah mungkin dalam tahap ini kalian boleh dikatakan baru juga belajar, makanya perlu seperti pemantik itu, seperti menyalakan api, mungkin kalian seperti minyaknya begitu atau bensinnya, mungkin saya bisa pantik sedikit itu, pakai korek nyala dah nanti. Nah, mudah-mudahan seperti itu. Ya, seperti itu. Nah, maka dengan demikian sekarang mari coba kita buktikan apa yang kalian pelajari selama ini ya tidak sia-sia. Ya, tidak sia-sia. Karena seperti tadi ketika kita belajar, membaca, begini, begitu dan sebagainya, ya tanpa ada suatu reaksi, suatu tanda, suatu getar yang kita rasakan kan sulit rasanya untuk percaya kan. Apalagi ke depannya kita ingin meningkatkan pembelajaran ini ke jenjang yang lebih tinggi kan seperti itu. Nah mungkin kalian penasaran begitu. Selama ini mungkin kalian itu saya belum merasakan tuh gimana itu. Yang mana saya dibuta apa di mana tempat saya kan gitu. Nah nanti saya coba. Nah untuk lebih meyakinkan, mari sekarang ya kita bersama-sama, karena ini sedikit sakral ya, sama-sama dulu berdoa memohon kepada Yang Maha Kuasa, karena kita menunjukkan kekuatan-kekuatan sucinya beliau ini. Mudah-mudahan dengan jalan seperti ini kita diberikan berkah yang berlimpah sehingga kita bisa membuktikan kekuatan-kekuatan itu memang ada. Kan? Nah, ayo kita tengadahkan tangan sama-sama memohon dulu kepada Yang Maha Kuasa. Angkaru tacitu de namasudo malu palahir kanang kami ning dosa dikit sang siwa yujoga mereka parang dopa haguna karana muhun sang siwa dan turun muktian to dewa yu hasap tayu sariram mican tu palang dewa gangut rumah sembah kayo parang dewa sang yang siwa mahu guru agitem kawistem parang dosa nitem parang angganu turun angganu tulus Sang Hyang Widiwasa gangan te paraning dewa sadu iki sang putra mahu guru ang leak iki sang siwa danu turun dewa ramah menak karo paraning dewa leak buto anguntap paraning dewa sanitem paraning dewa cutanier kanang kawi kawining dewa sudah malu atitem leak buto amurti ning hangania Purwon ayo palegana paraning jiwa sudah iki sang putra mahu guru aditem muyak sanewa tuhun
Angleak anggo sanggitna resa maya purwaninggana rasa dina purwaninggana murup sang putra muluh ning dewa nias karawa tuntun putra gina maya guru asih taning karo lugra gina apita dewa saning karo manuhu dewa mertem angleak buta iki sang putra iwi anang kari hangyang kayu mahini ulaning dewa tanan telata pulaktara paraning jiwa angurip anggo sang siwa ngawang tano maniha pula kara kanihem anglias karma paraning dewa nyaya suda dewa mertem ngaran tio pamanyo candra turun dewa ya nama leak buta angadag ning sajeroning angannya cakra nawo suda amurti dewa amyang setata atitem angrih sana paraning dewa angreh jiwa yamo turun dewa ya nama angli anganing jiwa serap angga suru dewa mertem upuk sano manuhu raksa guna alila yang kia atiam mahya suda angris tania pamaning dewa angurip anggo sang siwa agung jayanta tamo turun dewa nama anguntap anggo dewa ya yang widiwasa manih dewa tayo turun uang sarining dewa ganggu turun mukian te dewa ya jaya ulu putra gana purwamayam uang taksu dewa uang jaya sang yang widiwasa taksuning dewa jaya ulu asana dewa nama subo karma mitem murantung paraning dewa sudah karya kita kawi parang dewa langgeng aguna putra dewa anulus murti dewa yo ajag wong sarining ciwi juga ngatur sang yang widiwasa mahu guru agitem kuang tetatem parang pala ganu atuhu tuntun iki dewa yo wong karmanitem parang go wong candra turun wong jaya ya kita patut mengucapkan puji syukur kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa Tuhan Yang Maha Esa karena apa yang kita bahas sudah menemukan ciri atau bukti sehingga menambah keyakinan kita masing-masing untuk tetap belajar mengasah diri hingga ke depannya seperti harapan kita semua hidup ini bersinar seperti penglihatan dewa itu tujuan kita.